Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Shalom. Seperti yang sudah saya sampaikan 1 bulan belakangan ini, Tuhan mengingatkan, menyegarkan dan membuka kembali kebenaran-kebenaran yang bertahun-tahun kita anggap itu biasa. Tapi 1 bulan belakangan ini itu sesuatu rahasia, yaitu tentang apa, saudara? Perjamuan kudus. Nah, saudara, saya hanya mengingatkan, digambarkan ketika seseorang berguru, bertapa, mengikuti seseorang yang punya ilmu yang lebih kuat, biasanya sebagai tanda ikatan, dia diberikan sesuatu. Benda, mungkin itu keris, mungkin itu benda yang lain. Pisau, parang, terserah saudara kekasih. Ya, sesuatu yang saudara kekasih, saya ingat dulu waktu Opa Vanggidai masih hidup, beliau punya sesuatu yang ajaib, yang ajimat, maksudnya yang simpan di tempatnya, katanya untuk tertentu begitu, saudara kekasih, bikin pintar katanya, sehingga semua mereka tuh pintar-pintar semua. Walaupun kuliah udah terlambat, saudara kekasih, Opa Vanggidai dia bilang dia kuliah udah terlambat ke naik kapal dari Kupang. Orang kuliah Januari, mereka sampai Maret, tapi dia ke sana dia jadi asisten dosen, saudara kekasih, pintar sekali. Nah, itu barang ditaruh di sana, tapi sudah dimusnahkan. Itu bingkisan dari baik katanya, kalau kamu merantau, bawa itu, kamu tidak akan pernah susah katanya. Oke, itu contoh. Kalau kita ikut setan saja, dia kasih kita sesuatu untuk berhasil. Saudara tahu, murid Tuhan dibekali dengan sesuatu yang luar biasa. Perjamuan kudus adalah senjata rahasia murid Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara kekasih, hari-hari ini kita dibukakan pengertian itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana saudara kekasih kita mengalami kuasa supernatural perjamuan kudus itu. Nah, saudara, saya menganjurkan, menegaskan dengan kata lain, bukan sekedar anjuran, tapi menegaskan bagi jemaat Victory Community, pastikan bahwa Anda mulai bulan ke depan ini, budgetkanlah anggaran untuk Anda bisa membeli roti dan anggur perjamuan. Saya usulkan supaya TB Mart bisa siapkan. Kenapa? Karena Yesus berkata, tiap kali kamu makan dan minum. Itu artinya perjamuan kudus seperti Anda makan minum di rumah. Satu hari berapa kali di rumah? Minimal 3 kali. Itu adalah bagian keseharian kita sebagai tanda Tuhan menyertai kita. Karena kita makan tubuhnya yang benar-benar adalah makanan, dan minum darahnya yang benar-benar apa? Minum. Nah, bikin anggaran untuk itu, beli. Ya. Satu pasang suami istri mereka perjamuan kudus, saudara ke dokter katakan ada masalah ini, masalah itu, saudara kekasih, tapi mereka ketika mengerti tentang perjamuan kudus, mereka tidak kunjungi dokter 4 tahun. Perjamuan kudus saja 4 tahun, saudara kekasih. Tiap hari. Waktu mereka usia tua pergi ke dokter, 0, penyakitnya nggak ada, sehat seperti waktu mereka terlahir di dunia ini. Saya dengar tadi pagi, saya tersentak sekali saudara kesaksian itu. Nah, saudara, karena itu saya mendorong Anda bikin budget untuk apa, saudara? Beli roti dan anggur perjamuan. Nah, Lukas 24 ayat 30 dikatakan, ketika dia berada di meja, ini terjemahan yang sangat sederhana, di meja mereka bersama mereka, dia mengambil roti dan memberkati dan memecahkannya dan memberikan kepada mereka. Meja itu bicara soal perjamuan. Nah, pagi ini saudara sudah pegang roti dan anggur, saya berkati dalam nama Yesus. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita menerima hidup Allah. Katakan, perjamuan kudus adalah transfer kehidupan Allah. Katakan,
Hidup Allah adalah kasih-Nya, yaitu kita mengambil bagian dalam kasih Allah. Hidup Allah adalah kesembuhan, sehat, tidak pernah sakit. Artinya kita mengambil bagian dalam penyembuhan, pemulihan. Hidup Allah artinya kita dalam kasih karunia, dalam rahmat, dalam anugerah, belas kasihan, kemurahan yang tidak pernah henti seperti gelombang laut yang memukul pantai. Hidup Allah artinya kita mengalir seperti sungai di dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mengaktifkan hidup dan kuasa Yesus, membiarkan hidupnya mengalir melalui kita. Dan ini adalah pelajaran utama yang harus diperhatikan. Kenapa? Ketika Anda pulang dari seseorang yang katanya Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, maka dia selalu bilang, ingat ya, pulang. Saudara, betul saudara? Mungkin dia ngomong panjang lebar 20 poin, tapi dia bilang ingat yang satu. Ketika Yesus naik ke surga, ingat yang satu ini. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang minum dariku dan makan dariku, dalam dirinya ada kehidupan. Amen. Kalau sudah hidup nggak usah tanya lagi. Hutang lunas, rumah terjamin, kesehatan ada, makan minum, ampat sehat. Kekristenan bukanlah kita hidup untuk Tuhan, tapi kita hidup dari Tuhan. Katakan, saya hidup dari Tuhan. Kalau Anda hidup untuk Tuhan, you got nothing. Kita ini sudah sisa-sisa, sudah amburadul, sudah hancur dari dosa. Lalu mau kasih apa untuk Tuhan? Nothing. Katakan, saya hidup dari Tuhan. Amen. Ketika Anda makan roti dan perjamuan kudus, Anda sedang hidup dari Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, diajarkan ini supaya kita menghindari hal yang tanpa pemahaman, yang tanpa sadar kita beranggapan bahwa perjamuan kudus adalah salah satu liturgi awal bulan dari ibadah. No. Saya sedang men-set up sebuah ruangan dan nanti ke sana saya akan siapkan tiap ibadah. Selain kalau Anda di rumah silakan siapkan, tapi di ibadah nanti kita ada sudut Holy Perjamuan Corner. Jadi habis ibadah kita nggak perlu ada perjamuan seperti ini, tapi saudara sudah ngerti pelajaran ini, tinggal ikut saja di YouTube, dan tiap kali habis kebaktian Anda boleh ke corner Holy Communion dan Anda boleh ambil perjamuan di sana. Amen. Di sana nanti ada hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sana mendirect saudara. Kenapa? Karena perjamuan itu adalah rahasia senjata kemenangan dalam peperangan hidup sehari-hari. Anda berperang dalam iman tanpa senjata, you are loser already. Berperang tanpa senjata sudah kalah sebelum melangkah. Dan banyak orang Kristen, Alkitab bilang begini, banyak yang mati, banyak yang sakit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu makna perjamuan kudus. Itulah sebabnya saudara, mengingat Yesus melalui persekutuan itu membawa terobosan. 1 Korintus 11, 24, 25, kita perhatikan bahwa kekuatan yang menerobos, kekuatan yang kita temukan dalam mengingat itu bukan mengingat, oh saya orang berdosa, turunan saya pendosa, saya penjahat. No, dosamu sudah diselesaikan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan pada waktu Anda menerima roti dan anggur perjamuan, Anda sedang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Iman timbul dari kasih. Dulu saya berpikir supaya iman saya kuat saya mesti mengampuni orang. Pas mau makan orang lewat ya udah kasih dia paha ayam yang belum dimakan. Pas mau pakai baju baru pas orang lihat nggak ada pakaian ya kita kasih supaya saya ada kasih. Begitu ada kasih saya tumpang tangan orang sembuh. No. Ketika yang benar adalah begini. Ketika Anda ingat bahwa Tuhan mengasihi engkau, imanmu bergerak. Amen. Saudara tahu, anak-anak itu kalau di rumah sudah heboh, udah diribut apa, dipukul kiri kanan, ke sekolah, walaupun 1 tambah 1 dia bilang 11. Ibu tidak percaya, coba itu tulis 1 tambah 1 lagi, itu berapa? Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan orang tua itu udah rusak, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mengingat, menghafal, ataupun menemukan jawaban-jawaban. Saudara tahu, kalau Anda mengingat dosa-dosamu, kejahatan-kejahatanmu, imanmu mati.
Tapi ketika engkau ingat kebaikan Tuhan, imanmu memindahkan gunung persoalan. Amen. Itu yang namanya iman bekerja oleh apa? Kasih. Katakan, saya dikasihi oleh Allah. Saya kasih tahu sedikit sebelum itu momennya ada, nanti saya sharing. Tapi satu kesalahan setan, waktu dia bilang, engkau anak yang dikasihi Allah, dia lupa. Sebenarnya iblis meninggalkan satu kata. Kamu sangat dikasihi oleh Allah. Dia ambil kata sangat, sehingga dia bilang, you beloved, Anda bukan sekedar dikasihi, Anda sangat dikasihi oleh Allah. Amen. Itulah sebabnya saudara, setan membuat orang ingat kejelekannya, keburukannya, kesalahannya. Apalagi pas baru datang tadi bertengkar di lampu merah dengan istrinya, bertengkar lampu merah dengan Grab, lalu dia ikut perjamuan, merasa sepertinya orang hidup dalam kebinasaan. No, Anda tidak mandi sebelum badanmu bersih. Anda mandi untuk apa saudara? Membersihkan badan. Adakah Anda di rumah sudah beres semua? Rapi semua, baru mami bilang, Pak mandi udah. Kan udah bersih badannya, silakan mandi. Nah, iblis bikin bodoh banyak orang. Kamu berdosa jangan perjamuan, tunggu kudus baru perjamuan. Sampai mati di neraka, tidak pernah mengalami Tuhan. Pada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Fam, Abraham. Why? Kenapa? Karena mereka ingat, bilang kiri kanan, yang lama sudah berlalu. Yang ada adalah Yesus yang hidup dalam diri saya. Amen. Oke. Saudara, kini saatnya kita menancapkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Aktifkan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita melalui perjamuan kudus. Coba Anda bayangkan gambar yang ada depan saudara. Coba Anda bisa lihat saluran air di depan saudara. Bilang, itu saluran kasih Allah. Itu apa saudara? Kasih Allah mengalir tanpa batas. Kalau imanmu 30 kali lipat, jadilah 30 kali lipat. Kalau imanmu dari 30 naik lagi percaya 60 kali lipat, jadi berapa kali lipat? 60. Tapi kalau keluarkan gambar itu, kalau engkau punya iman 100 kali lipat, maka Anda akan mengalami kelimpahan kuasa kasih, pemulihan, kesembuhan, mujizat-mujizat menjadi bagian hidupmu yang natural. Kalau bisa bilang di kiri kanan, bilang ini, tancapkan pada kuasa darah Yesus dan tubuh Kristus. Tancapkan, bawa selangmu. Kalau selangmu 30%, Anda akan mengalami berapa persen? 30%. VLC tancapkan 100%. Pakai saluran. Saudara, Tuhan tidak pernah iri kalau saudara punya iman yang besar. Amen. Tuhan tidak pernah iri. Ada yang beta mau merasa nanti Yesus rasa tersinggung karena beta lebih dari. No, Yesus kasih sama, you are doing greater than Jesus. Engkau bisa lakukan perkara yang lebih besar dari Yesus. Bisa katakan amin? Apa yang Anda lakukan ketika Anda memproklamirkan keselamatan? Gak usah lihat saya aja, saya sampaikan ini. Pada waktu Anda percaya Yesus dalam hati, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, mengaku dengan mulut dia adalah Tuhan, hari dan detik itu kamu diselamatkan. Amin. Amin. Saudara percaya saudara selamat? Pada waktu Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, coba saudara pegang roti dan anggur. Katakan, pada waktu saya makan dan minum tubuh darah Yesus, apapun penyakit saya, apapun persoalan saya, apapun kebutuhan saya, tergenapi. Amin. Seperti saudara pertama kali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu itu juga selamat. Pada waktu Anda makan roti yang adalah tubuh Yesus dan minum darah yang adalah darah Yesus, saat itu juga kuasa itu bekerja dalam dirimu. Saudara, ada satu jemaat, dia ini perjamuan, ya dia catat. Perjamuan apa? Dia catat. Satu kali dia punya masalah kesehatan. Begitu dia sakit telinganya, orang Kupang bilang makamiung. Telinganya sakit, ternyata dia dapat
Saudara baru pernah dengar ini penyakit cacar ular? Bukan cacar air, cacar ular. Saudara kasih, cari aja di YouTube cacar ular. Nah, sakit badannya saudara, dia kewalahan. Lalu dia teringat pengajaran di gereja tentang perjamuan kudus. Dia merayap, ambil catatannya. Begitu dia baca tentang firman perjamuan kudus, dia melihat, nah, beta belum pernah siapkan anggur perjamuan. Dia ingat, dia ada biskuit. Dia merayap dalam kesakitan, ambil biskuit, ambil anggur yang seadanya waktu itu. Dan dia perjamuan kudus sendiri. Saudara tahu, ketika dia makan, dia bangun. Selesai penyakitnya. Ini orang Yahudi satu, saudara kekasih. Yahudi. Orangnya ceria. Ini kisah yang lain. Suatu hari dia sakit dan waktu dites di rumah sakit, saudara kekasih, dokter bilang, you got blood cancer. Kamu mengidap penyakit kanker darah. Orang yang biasa ceria, dia mulai bingung, dia mulai pucat pasi dan takut ketika dia dengar tentang perjamuan kudus. Saudara tahu, tidak tanggung-tanggung, dia perjamuan kudus 2 bulan tiap hari. 2 bulan setelah periksa pertama kali menyatakan bahwa dokter bilang hasilnya USG atau dengan teknik yang tinggi itu, dia mengidap penyakit kanker darah. Kalau mau sembuh hanya bisa 20%. Dia pulang dan dia mengerti, diajarkan tentang prinsip makan roti yang adalah tubuh Kristus, minum darah yang adalah benar-benar darah Yesus 2 bulan. Waktu dia pergi tes ulang lagi, waktu dokter baca, dokter bilang, heran, tidak ada tanda-tanda kanker darah dalam dirimu lagi. Haleluya. Saudara anggap sepi. Oh, karena saudara bukan kanker darah. Bagaimana kalau kita kasih pujian saja bagi dia? Haleluya. Saudara lihat, hari ini ketika Anda pegang roti dan anggur, katakan begini, saya menerima tubuh Yesus yang adalah benar-benar makanan, darah Yesus yang adalah benar-benar minuman. Ketika saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus, saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Penyakit saya pergi. Umur saya dikenyangkan dengan umur yang panjang. Utang saya lunas. Rumah saya terbangun. Karir mengejar saya. Keuntungan mengejar saya. Katakan haleluya, amen. Yang punya persoalan hubungan selesai. Yang pingin jodoh, Tuhan kirimkan anak Tuhan yang cinta Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, temukan pekerjaan yang terbaik. Makanan dimakan sesuai dengan peruntukan makanan itu. Kalau mau ginjal sehat, makanlah makanan yang mengandung unsur-unsur bikin ginjal sehat. Kalau mau kulit mulus, makanlah vitamin E yang banyak supaya kulitmu mulus. Demikian pula pada waktu Anda makan perjamuan, jangan pikir dari Sabang sampai Merauke. Apalagi pikir presiden 2024 itu siapa. Pikirkanlah persoalanmu hari itu apa. Satu-satu. Dan saya percaya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Oke? Saya hitung 1 sampai 3, saudara katakan saya mau makan dan minum perjamuan untuk hal apa? Satu saja, tidak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, go! Katakan, saya terima tubuh dan darah Yesus. Makan dan minumlah. Mujizat sedang berlangsung. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir dalam saraf-sarafmu, dalam jantung ototmu, dalam paru-parumu, dalam kelenjar-kelenjarmu, dalam kandunganmu, dalam mata, dalam hidungmu, dalam bagian mata yang rabun, mengalir kuasa Tuhan saat ini. Haleluya. Mahmu tidak akan kumat lagi. Haleluya. Amen. Yang kantong kering diberkati Tuhan. Haleluya.